Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Tadi telah kita jelaskan apa itu fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Udah? Apa itu fi'il madhi? Dia berkaitan dengan waktu lampau. Ada berapa fi'il madhi Abdul Wahab? Ada dua, apa saja? Ma'lum dengan majhul. Cara membuat fi'il madhi majhul, Habibi? Dan dikasrah huruf sebelum terakhirnya. Contoh Abu Abdillah kataba, Abu Abdillah kataba, jalasa, gosala, syariba, kolamun. Tidak bisa. Kolamun tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Isim. Masa kolamun kulima? Sengaja tak? Napaksa kayak kolamun kulima. Tidak ada. Abu Akif di coba fataha, nasara, golaka, sami'ah, sumi'ah. Maryamu kenapa? Mana isim. Jadi tidak boleh sembarang diubah juga. Biar isim na ubah juga. Sekarang kita masuk ya yang kedua. Abu Hana paham fi'il madhi? Baru kita datang kuliah. Jadi mau ke apa ini? Apa mau tak? Mudah ji. Fi'il madhi itu berkaitan dengan waktu lampau. Itu ji. Dan dia 3 huruf. Ini wazan timbangan dasarnya yang kita gambarkan di atas. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Contohnya katabah, berarti dia fi'il madhi. Kenapa? Ikut itu. Fa'ala. Jadi dia mengikut fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu fi'il madhi. Dan cara keduanya mengetahui dia fi'il madhi, huruf terakhirnya diapakan? Huruf terakhirnya selalu di fathah. Kecuali kalau ada penyebab yang dia nanti di dhamma atau di sukun. Paham ya mana? Itu pahami. Kalau fisha, isha, paham ya? Biar tidak datang ini, pahami. Yang kedua, al-fi'lu al-mudhari. Fi'il mudhari huwa ma dalla ala hadath. Apa yang menunjukkan atas suatu kejadian, sama yang di atas. Perbedaannya di sini. Yaqa'u fi zamanit takallum au ba'dahu. Jadi dia menunjukkan atas kejadian yang sedang atau akan terjadi pada waktu berbicara. Ini sedang. Jadi ada kejadian ya, terjadi pas kita berbicara, berarti sedang. Paham ya? Au ba'dahu, atau setelah kejadian tersebut, atau sebelum berbicara, atau setelah berbicara. Jadi setelah berbicara, kejadian tersebut baru terjadi. Berarti apa itu? Sedang atau akan? Kita sudah berbicara, baru terjadi itu perbuatan. Apa artinya? Akan. Sebentar saya mau makan. Kapan terjadi perbuatan itu? Sebentar. Apakah sudah berbicara? Sudah. Itu maknanya sedang atau akan.
Tadi sudah digambarkan bahwasanya fi'il madhi dibuat dari mana? Dibuat dari fi'il mudhari dibuat dari fi'il madhi dengan tambahan cepat nah. Fi'il mudhari berkaitan dengan waktu apa? Sedang atau akan datang. Mau dikasih timbangannya juga? 3 aja. 3 model ya. Ini nomor 3 ya, yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Nanti selebihnya di mana? Di sharaf. Jadi fi'il mudhari dibuat dari mana? Dari fi'il madhi. Dibuat dari fi'il madhi. Dengan tambahan di awalnya Anita. Anita itu yang mana? Hamzah, nun, ya, ta. Ini di awalnya. Apa maknanya hamzah? Dia bermakna ana. Apa ana? Bukan hana ya, ana, saya. Nunnya bermakna nahnu. Bisa paham ini dengan kata. Jadi a di sini hamzah bermakna ana. Nunnya bermakna nahnu, kami. Ta'yanya bermakna huwa, dia. Tanya di sini 2 bisa bermakna hiya, bisa bermakna anta. 2 ya. Bisa bermakna hiya untuk perempuan, dia perempuan. Bisa bermakna anta, kamu laki-laki. Cara membedakannya nanti ada konteks-konteks kalimatnya, cara mengetahuinya. Ini dulu ini ya. Jadi ada fi'il madhi, sebelumnya fi'il madhi ada huruf 4 ini. Ya, huruf 4 ini namanya huruf mudharaah. Namanya huruf mudharaah atau paling gampangnya huruf mudhari. Ada huruf mudhari'nya. Ada huruf mudhari'nya. Contoh tadi sudah dicontohkan yaktu bu. Ini fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Kenapa bisa fi'il mudhari? Mana huruf mudhari'nya? Huruf iyanya. Huruf iyanya. Bisa dibaca aktubu hamzah. Bisa juga dibaca naktubu nunnya. Bisa juga dibaca taktubu. Bisa dipahami? Kalau kita baca aktubu, apa artinya? Saya sedang atau akan menulis. Kalau pakai ya, dia sedang atau akan menulis. Kalau pakai nun naktubu, apa artinya? Kami sedang atau akan menulis. Kalau tanya, ini tergantung.
tergantung sebelumnya. Nah, bisa dia perempuan, kalau pakai taktub, dia perempuan sedang menulis atau kamu sedang menulis. Ini dia. Sekarang istilah dulu. Ini fiil apa namanya? Fiil mudhari. Kalau kita lagi bilang yaksilu, ini fiil apa namanya? Fiil mudhari. Apa artinya? Tadi mencuci, ini mencuci. Karena dia sudah kita tahu ini fiil mudhari, apa artinya? Sedang atau akan mencuci. Misalnya lagi yashrabu. Yashrabu. Ini fiil apa ini? Fiil mudhari. Itu ada timbangannya di sana. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Ini contoh yaf'ulu, contoh yaf'ilu, contoh yaf'alu. Ini timbangan fiil mudhari. Masih ada lagi nanti. Ya, ya'kulu. Walaupun tidak lihat, ya'kulu. Fiil apa namanya itu? Fiil madhi atau fiil mudhari? Fiil mudhari. Apa fiil madhinya? Akala. Daraba. Fiil apa itu? Fiil madhi atau fiil mudhari? Kenapa tidak dikatakan fiil mudhari? Karena tidak terdapat huruf mudharinya. Jangan bilang huruf ya. Karena bisa bilang saya tidak ada huruf mudharinya. Ada berapa huruf mudhari? Ada 4. Biasanya disingkat menjadi Anita. Terserah kita mau dia ana itu, na'a itu, yang penting 4 itu. Tapi yang mana paling mudah Safar? Anita. Jadi ada makna-maknanya semua. Sudah tadi hamzah bermakna ana, saya, nunnya bermakna nahnu, kami, kita. Kemudian ya-nya bermakna huwa, dia laki-laki. Tanya 2 maknanya, bisa menjadi hiya, dia perempuan, dan bisa jadi anta, kamu laki-laki. Nanti cara mengetahuinya nanti saja atau sekarang? Nanti ini mengenal istilah dulu. Jadi kita kemarin sudah bagi tahap awal mengenal istilah, tahap kedua mengenal tanda baca, tahap ketiga bagaimana cara menyusun kata tersebut. Ini masih tahap awal mengenal istilah. Kalau kita dapat yaksilu, fiil apa namanya? Kalau kita mau meneliti sebuah kata, tentukan dulu yaksilu, ini isim atau fiil. Kenapa bukan isim? Tidak ada tanda isim, tidak ada tanwin, tidak ada kasrah di akhirnya, tidak ada alif lam, tidak kemasukan huruf jar. Pastikan dia fiil. Sekarang pertanyaan kedua, dia fiil apa? Fiil mudhari. Dari mana kita tahu dia fiil mudhari? Karena ada huruf mudhari di awalnya. Huruf apa sih itu? Huruf ya. Apa maknanya? Sedang atau akan. Bisa pahami Mikdad? Firman? Nandi? Mana teman ini? Kira berpisah gitu. Semenjak kemarin dibilang 3 serangkai berpisah. Siapa lagi teman nih? Ali Fajri mana? Oh, berpisah semua. Ini siapa ini? Rafli. Ya, berpisah ya, tidak apa-apa. Supaya banyak temannya. Ya. Kalau para kita jadi bagaimana mau banyak teman tak? Bikin kelompok-kelompok dalam majelis. Pandai? Masa? Coba bilang qara'a fi'il madhi atau mudhari tanpa ditulis. Fi'il madhi. Kalau yaqra'u huruf ya di awalnya yaqra'u. Kalau taqra'u, aqra'u, naqra'u. Dari kata qara'a. Kalau mirsamun, fi'il apa itu namanya? Mirsamun. Oh isim, apa tandanya? Oh tahu, tidak bisa cepat tolong. Jadi tidak bisa dibilang mursimah, tidak bisa ya. Yang sampai yang di dhamma awalnya. Dipahami tak? Bagaimana Pak Abdurrahman? Abu Akif?
Masih muda ini karena masih mengenal istilah saja. Tunggu tahap kedua, tidak tahu siapa yang pergi. Tidak ada yang datang saja walaupun tidak paham. Iya, nanti di kitab kedua itu lagi berulang. Hanya saja perbedaannya di kitab kedua itu siap-siap lagi bawa obat Paramex karena gundul gitu tidak ada harokatnya. Apa isinya? Cuman dia berbahasa Arab. Nah, nanti cara menjelaskannya pakai bahasa Indonesia aja. Bukan bahasa Arab. Kemudian wahwa na'an fi'il madi juga ini ada dua. Kalau dilihat dari artinya. Apa itu fi'il madi, fi'il mudhari ada dua. Kalau dilihat dari artinya fi'il mudhari maklum dan fi'il mudhari majhul. Cara membuat fi'il mudhari majhul, kalau yang ini tadi yang di atas yaktubu, yaksilu, yashrabu, ini semua namanya fi'il mudhari maklum. Sekarang bagaimana cara membuat fi'il mudhari majhul? Hampir mirip dengan madi tadi, perbedaannya di sebelum terakhir saja. Nah, kalau fi'il mudhari majhul ya, di dhamma awalnya dan di fathah urus sebelum terakhirnya. Itu fi'il mudhari. Kalau tadi fi'il madi di dhamma awalnya dan di kasrah huruf sebelum terakhirnya. Nah, perbedaannya di mana? Di huruf sebelum terakhirnya. Kalau fi'il mudhari di fathah huruf sebelum terakhirnya. Sama-sama di dhammah awalnya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, coba yaktubu buat ke majhul ini. Pertama di dhammah awalnya. Sudah yu. Kemudian mana huruf sebelum terakhirnya? Tanya. Ini dia diubah jadi fathah. Menjadi yuktabu. Tadi artinya yaktubu sedang atau akan menulis, sekarang sedang atau akan ditulis. Pakai di, majhul di. Yashrabu, apa majhulnya? Yashrabu. Perlu diubah harokat huruf sebelum terakhirnya? Tidak perlu diubah karena sudah fathah. Yang sampai diubah lagi. Yashrabu menjadi yushrabu. Yaksilu menjadi yuksalu. Coba firman yakulu menjadi yukalu. Yakra'u rafli menjadi yukra'u. Coba Pak Anang yajlisu menjadi yujlasu. Pak Abdurrahman yaftahu menjadi yuftahu. Coba Pak Andi yasma'u. Yusma'u bi'sami. Tidak mau jawab kali ini dentu tuh kayaknya. Coba kita yatazawwaju. Susah ki. Oh susah ulangi pale. Ditanya artinya itu Pak. Ditanya artinya. Yatazawwaju, tidak perlu kita tahu artinya. Langsung prakteknya saja. Ada yang jalin coba. Sudah tadi yahsunu, coba yahsunu. Yahsunu. Ditulis Pak. Dan oh tidak ada yahsunu. Yahsunu menjadi sanu. Mantap. Bisa mini. Coba hotnya. Ummu Fatimah. Sudah? Pakai mic ya? Coba ya'malu. Ya'malu. Ditulis. Ada mic di belakang? Tidak ada orangnya? Coba ya malu, ditulis atau tidak? Oh ditulis, baik. Kecil deh.
Kelihatan Ji? Oh, tidak kelihatan. Kelihatan? Ya, ya malu Ummu Fatimah. Coba buat ke majhul. Di dhamma awalnya menjadi yu'malu. Bukan yu'milu? Nah, bukan yu'malu. Kalau fia ya'lamu dibalik huruf lainnya sama mimnya. Ini ya'malu tadi, sekarang ya'lamu. Hah? Yu'malu ya'lamu menjadi tulis ini balik. Ya'lamu menjadi yu'lamu. Yu'lam yang kisukun ki yu'lamu. Paham ya? Itu perwakilannya Ahwat. Abu Hana yang mana? Paham? Dan tuh apa majhulnya? Itu yutazawwaju. Nah, pelajari tadi, pantas tadi sibuk ya. Yatazawwaju menjadi yutazawwaju. Coba Pak Saleh. Misalnya kita bilang yuqatilu. Ini fi'il mudhari juga ya. Walaupun tidak sesuai dengan itu. Kan ini 3 gambaran. Tadi saya bilang masih ada. Coba yuqatilu. Tulis. Oh, tulis. Siap. Yuqatilu. Ini fi'il mudhari, ada huruf ya di awalnya. Yuqatala. Yuqatalu. Apa kaidahnya lagi Pak? Dhamma di awal, wa fathah sebelum akhir. Kalau di kasr sebelum akhir, fi'il apa namanya? Fi'il madi, fi'il ma. Kenapa aku sebut? Fi'il apa namanya? Kalau di dhamma awalnya dan di kasr huruf sebelum terakhirnya, fi'il madi apa? Majhul. Mikdad mau dikas juga? Jangan ambil besar makin. Mudah ya? Coba pala yuwahidu. Ini menjadi apa? Iya. Yuwahidu. Hah? Yuwahadu. Coba Firman, pegang-pegang di kepala itu sengkol. Nambil itu gaya-gaya pusing. Coba Firman. Yadun. Nah, yadun. Yadun. Buat ke majhul. Yadun menjadi di dhamma awalnya yadun. Biar kita berpikir. Kenapa tidak bisa? Huruf awalnya apa? Itu ada huruf ya di awalnya. Toh? Ada? Oh, ada tanwin tawa. Sekira bisa yudan. Seperti Abu Abdillah tadi paksai. Tidak semua huruf ya itu adalah fi'il ya. Lihat tong ya, ada tidak tanda isim di situ. Iya don. Bisa dipahami Abu Hana? Siapa lagi namanya ini yang depannya Abu Hana? Iya, siapa nama lainnya? Kita di depannya. Ya? Oh iya, saya lupa tidak ada nama sini. Karena kemarin tidak perlu ditulis karena dia pakai nama Imam Al-Hasan Al-Basri. Paham juga? Alhamdulillah. Kalau Abu Tirafi, alhamdulillah. Pak Anang,
Dan tata masa. Wait, terus kita. Weh. Yuwaswisu. Ada yuwaswisu. Di Sorana bukan di Patala-tala ini. Yuwaswisu. Ditulis? Nggak usah itu. Oh, ditulis. Bisa dari kata waswasa, waswas, waswasa yuwaswisu. Coba buat Pak. Berarti sudah didomma memang awalnya sudah terdomma. Sekarang kaidah berikutnya, apa huruf terakhirnya sebelum terakhirnya? Ini kan di kasroh. Berarti sebentar Pak Maing. Iya. Ayo. Semangat. Tidak berlanjut ke pelajaran tidak dijawab ke. Langsung kita baca doa kafaratul majelis. Di domma awalnya sudah tak? Sekarang cari ke huruf sebelum terakhirnya yang mana? Huruf W-nya. W yang mana? Dua waw itu? Oh, yang huruf sebelum terakhir. Mau di apa itu wawnya Pak? Apa harokatnya kalau dia majhul? Difat. Berarti bacanya apa? Bacanya apa? Majhulnya sudah diubah di yuwaswasu. Sudah menjadi majhul. Pak Maing. Kenapa ketawa Ki? Tidak lolos Ki. Coba tanpa ditulis. Oh, ditulis. Yaktulu. Kalau tidak bisa istri kita jawab di belakang. Pas. Tidak ada huruf fa di situ. Saya besar dulu titiknya. Yaktalu. Benar kita salah? Dia bilang tadi yaktalu. Sudah benar? Belum P. Cari ki benarnya. Yuk. Yuktalu. Berarti itu namanya fi'il mudhari apa? Majhul. Iya. Mana Pandi? Pandi. Pusing Ki. Menyendiri di belakang. Sambil sandar-sandar. Yang mudah-mudahan menurut Pandi yadribu. Ini kan fi'il mudhari maklum. Coba ke majhul. Itu bisa tuh. Tawadu gitu. Bila itu diam-diam apa? Dia pusing. Bagaimana Bu Akif? Paham? Panang? Kalau ini siapa lagi namanya? Ari. Masya Allah. Kalau kita ada seumuran ini di Babut Taibin saya ajar. Dia kelas 3 SD. Sekarang sudah bisa baca kitab. Istiqomah Ki. Sama abinya sering pergi sebelum sudah salat subuh. Dia sekolah di sekolah umum Ji. Ya, dia sudah bisa baca kitab sekarang sambil menerjemah sedikit-sedikit. Tapi abinya belum sama sekali. Tapi tidak apa-apa, anaknya sudah mulai.
Jadi kalau ditanya kenapa bisa didhamma ini, nah jawab secara lengkap. Menjawab secara lengkap. Yang diperlukan itu hanya istiqomah saja. Biar cerdas, tapi kalau tidak istiqomah sama. Murojaah dan istiqomah. Biar istiqomah kalau tidak pernah buka buku. Nanti hari Rabu sama Ahad baru buka bukunya. Senin, Selasa tidak ada. Tutup buku dulu, simpan lemari. Tidak pasal ya? Oh, tidak tahu dia. Ini selesai ya, kita baca dulu baru pindah lagi di bawahnya. Wa huwa naw'an, fi'il mudhari ada dua jenis kalau dia dilihat dari artinya. Karena sebentar ada lagi. Ya. Oh iya. Baik. Jadi semua yang di atas itu namanya fi'il mudhari maklum asalnya. Dan terkadang ada fi'il mudhari maklum memang asalnya di dhammah. Kita tadi tidak sebutkan kan yaf'alu, yaf'ulu itu timbangan. Tadi saya bilang masih ada. Kenapa tidak disebutkan? Ini tadi hanya gambaran saya. Yuqatilu, bagaimana cara mengetahui yuqatilu ini dia maklum atau majhul? Padahal sudah dhammah awalnya. Ya lihat huruf sebelum terakhirnya. Bisa dipahami? Nah, ini kan di kasrah. Kan? Berarti maklum atau majhul? Maklum. Kalau majhulnya? Majhulnya di fathah. Yuqatalu. Sekarang yuwaswisu. Ini maklum atau majhul? Maklum. Mana majhulnya bagaimana? Yuwaswasu. Kalau sudah di dhamma awalnya, ya, tinggal huruf sebelum terakhirnya harus diteliti. Kalau dia di kasrah berarti maklum. Kalau dia di fathah majhul. Itu lagi. Ada wazannya nanti. Kalau mau dikasih sekarang enggak apa-apa nih. Itu tadi wazan dasar itu. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Kalau ini wazannya yuqatilu, dia wazan pakai tambahan. Wazannya yufa'ilu. Dipikir lagi, tapi lagi yufa'ilu. Tidak ada ya lagi? Pahamnya tadi yang bertanya? Ada lagi? Oh, ada Pak Ale. Setiap ada di berciri untuk mudhari itu yang 5 saja. Yang mana? Oh, yang huruf awalnya? Iya, 4 saja. Tidak ada selainnya. Tidak ada huruf ba, tidak ada. Ciri lainnya cuma itu. Ada nanti ciri lainnya. Ada nanti ciri lainnya. Di antara ciri berikutnya, kalau kita dapati dia kemasukan huruf sin di awal dan saufa. Karena sin dan saufa ini alamatnya fi'il mudhari, bukan alamatnya fi'il madhi. Itu ciri berikutnya. Bisa dipahami? Adapun ciri berikutnya lagi ada. Nah, disebutkan semua. Pelan-pelan. Kita baca wa huwa naw'an, fi'il mudhari ada dua jenis kalau dia dilihat dari artinya. Maklum yang diketahui pelakunya. Ini tadi sudah dicontohkan apa maksudnya maklum. Sudah tahu Hana? Siapa suruh kita datang. Nanti Dentu tuh mau jelaskan apa maksudnya maklum di sini atau dijelaskan ulang. Baik. Ya. Jangan nih. Jelaskan ulang Pak. Misalnya yadribu Zaidun kal. Contoh keduanya yudrobu Zaidun. Nah, ini yang pertama, yadribu. Maklum atau majhul itu?
Nah, maklum. Jadi nanti terjemahnya yadribu Zaidun kalban, Zaid sedang atau akan memukul seekor anjing. Muncul pertanyaan, siapa yang pukul anjing? Ditahu pelakunya? Contoh yang kedua, yudrabu Zaid. Yudrabu di sini majhul atau maklum? Majhul. Nah, nanti terjemahnya ini dipukul. Apa terjemahnya kalau tambah Zaid? Zaid sedang atau akan dipukul. Muncul pertanyaan, siapa yang pukul Zaid? Hah? Tidak diketahui pelakunya. Itu maksudnya maklum dan majhul. Kan kalau dari sisi bahasa saja majhul, tidak ditahu. Kan biasa kita bilang dah, majhul gitu. Maklum mithlu yaktubu, yaqra'u, yajlisu. Majhulnya yuktabu, yuqra'u, yujlasu. Qaidatu majhuli al-fi'li al-mudhari. Kaidah majhulnya fi'il mudhari. Dumma awwaluhu di dumma awalnya, wa futiha ma qabla akhiru, dan di fathah apa yang sebelumnya, huruf sebelum terakhirnya. Ada situ futiha, dapat situ kata futiha. Kalau ditanya itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Hah? Fi'il madhi apa? Hah? Fi'il madhi apa namanya? Maklum atau majhul? Majhul. Di dhamma awalnya dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Itu fi'il madhi majhul. Nah, sekarang kaidahnya fi'il majhulnya fi'il mudhari di dhamma awalnya dan di fathah huruf sebelum terakhirnya. Dipahami dayat? Ada di situ faidah. Untuk membuat fi'il mudhari itu dari fi'il madhi, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tambahkan awal fi'il madhi salah satu huruf mudhara'ah atau huruf mudhari, yaitu huruf anaitu, hamzah, nun, ya atau ta. Contohnya daraba, tidak usah dibaca, panjang sekali. Bisa dipahami ini? Fi'il mudhari maklum dan majhulnya. Siapa yang belum paham? Ismail, Rafli, Ali, Fluki, Dandi, paham ya? Siapa yang ya? Iya, bisa di dhammah. Itu contohnya di dhammah. Ya qatilu. Hah? Ya, kalau asal untuk saat ini modul yang ini, yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Tapi kalau bertanya, bisa tidak fi'il mudhari maklum di dhamma awalnya? Bisa. Cara mengetahuinya bagaimana? Lihat huruf sebelum terakhirnya. Itu lagi dilihat. Jadi kalau di dhamma awalnya, lihat ke huruf sebelum terakhirnya. Dia di fathah atau di kasrah? Kalau dia di fathah berarti apa? Majhul. Kalau dia di kasrah, maklum. Tidak bisa itu sama-sama mirip, maklum dan majhul, tidak. Para ulama sudah meneliti dan membagi-bagi wazannya. Ada lagi contoh, itu tauhid dari kata mana? Siapa yang tahu? Apa kata dasarnya tauhid? Wahada yuwahidu, yuwahidu. Itu di dhamma awalnya yu. Bagaimana cara mengetahuinya? Dia maklum atau majhul? Perhatikan huruf sebelum terakhirnya. Dibaca apa tadi? Yuwahidu. Kalau seandainya kita baca tadi yuwahadu, baru dia majhul. Dipahami firman? Belum pergi belajar sorok belah, nanti pi. 22 wazan akan menanti firman. Ini sudah ya? Syahrul bagaimana Syahrul? Mulai sedikit kulit nenek songkot tak?
Sekarang al-fi'lu al-mudhari thalathatu aqsam. Ini fi'il mudhari terbagi menjadi 3 kalau dia dilihat dari huruf terakhirnya. Kalau dia dari huruf terakhirnya, bangunannya, maka terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya fi'il mudhari as-sahihu al-akhir, sahih akhir. Yang kedua ada namanya fi'il mudhari al-mutallu al-a, yang ketiga ada namanya af'alul Sekarang ini kita dulu ya, sahih akhir. Apa itu fi'il mudhari sahih akhir? Ini paling mudah sekali. Apa tadi yang kita contohkan itu yang sebelumnya, yaktubu, yaksilu, yashrabu, itu namanya fi'il mudhari sahih akhir. Apa itu fi'il mudhari sahih akhir? Dia adalah fi'il yang tidak ada huruf illat dalam bangunannya. Apa itu huruf illat? Ya, huruf illat itu cuman 3, yaitu alif, waw, atau ya. Nah, makanya tadi kita bilang yaktubu. Ini fi'il mudhari apa namanya? Ada tidak huruf alif di akhirnya? Ada huruf waw? Ada huruf ya? Tidak ada. Maka dia fi'il mudhari sahih akhir namanya. Tidak ada huruf illatnya di akhirnya, huruf terakhirnya tidak ada. Yaksilu, kalau ditanya fi'il mudhari apa namanya? Sahih akhir. Kenapa sahih akhir? Karena tidak terdapat huruf illat di akhirnya. Yashrabu, yakulu, semua tadi yang dicontohkan itu namanya fi'il mudhari sahih akhir. Yatazawwaju, nah itu juga sahih akhir namanya. Yuwahidu, yuwaswisu, intinya tidak ada huruf illatnya di akhir, maka namanya fi'il mudhari sahih akhir. Mudah berarti selesai ya? Tidak ada masalah? Jadi yaftahu fi'il mudhari apa namanya? Nah, kalau kita bilang yakra'u, ini fi'il mudhari apa namanya? Hah? Ada tadi ucapan yang lain. Yakra'u, fi'il mudhari apa namanya ini? Ini? Oh, bukan tahu. Jadi ini bukan alif ya, hamzah. Jadi dia tetap namanya fi'il mudhari mu'tal sahih akhir. Mantap. Jadi selesai sahih akhir, aman ya? Sekarang huruf mu'tal akhir. Nah, dari namanya saja berarti dia fi'il mudhari yang huruf terakhirnya ada huruf illatnya. Contohnya yad'u. Nah ini fi'il mudhari apa namanya ini? Mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir? Ada huruf waw-nya. Contohnya lagi misalnya kita bilang yahdi. Nah ini fi'il mudhari apa namanya? Kenapa mu'tal akhir? Ada huruf ya di akhirnya, huruf illat namanya. Misalnya lagi yarda. Nah ini fi'il mudhari apa namanya? Mu'tal. Kenapa? Ada huruf alif. Alif itu ada 2 penulisannya, kadang dia tegak, kadang dia bengkok, mau-maunya. Tapi ada nanti kaidah penulisannya. Yarda. Misalnya lagi yarmi. Fi'il mudhari apa namanya ini? Mu'tal. Kenapa mu'tal? Kenapa mu'tal? Tidak di Pak Andi. Kenapa mu'tal? Ada huruf illatnya. Mana huruf illatnya? Huruf ya. Ya, kita bilang lagi misalnya yakhsha. Fi'il mudhari apa namanya ini? Yakhsha. Fi'il mudhari sahih akhir atau mu'tal akhir? Mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir? Ada huruf alif. Huruf alif itu huruf apa namanya? Huruf illat. Ini dihafal ya huruf illatnya.
alif, waw atau ya. Kenapa? Karena nanti penting digunakan dalam sorof. Alif, waw dan ya. Itu namanya huruf illat. Paham ya? Alhamdulillah. Berarti yang susah ini yang dibawa. Af'alul khamsah. Berarti sekarang kita berurusan dengan pampas bi. Ayo sebentar dia af'alul khamsah dia. Al-af'alu al-khamsah. Nah, ini mudah juga ini sebenarnya. Ya, karena ini af'alul khamsah, dia sebenarnya sahih akhir dan mutalakhir asalnya. Jadi af'alul khamsah dia adalah fi'il mudhari sahih akhir atau dia fi'il mudhari mutalakhir. Bisa dipahami sampai sini dulu? Jadi af'alul khamsah dia sebenarnya fi'il mudhari apa? Sahih akhir atau mu'tal akhir, tapi dengan syarat tambahan di awalnya di akhirnya adalah alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Dia asalnya fi'il mudhari sahih akhir, hanya saja ditambah di akhirnya alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun, maka jadilah af'alul khamsah. Sekarang sebelum alif di fathah, ya, nunnya di kasrah. Sebelum waw apa kira-kira? Di dhammah, wawnya sukun, nunnya selalu fathah. Sebelum ya di kasrah, ya-nya sukun, nunnya fathah. Dipahami ini huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya. Bisa dipahami? Siapa yang belum paham? Jadi dia asalnya fi'il mudhari sahih akhir atau mutalakhir, tapi tinggal ditambah alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun, maka jadilah af'alul khamsah. Sebentar kita contoh. Sekarang ada berapa huruf dari fi'il mudhari? 4 kan? Apa itu? Hamzah, apa lagi? Nun, ya dan ta. Kalau ini tadi dia fi'il mudhari sahih akhir atau mutalakhir, diubah menjadi af'alul khamsah, ini hilang, ini juga hilang. Cuman 2 yang dipakai, ya atau ta. Bisa paham sampai sini dulu? Saya belum paham. Kan fi'il mudhari dia huruf mudharinya ada berapa? Ada 4. Hamzah, nun, ya dan ta. Nah, ini kalau dia dibuat ke af'alul khamsah, di awalnya itu cuma 2 cara bacanya. Kalau bukan ya, ta, tidak boleh pakai hamzah, tidak boleh pakai nun. Ini terkait dengan huruf awal. Paham dayat? Saya tidak. Huruf terakhirnya ini alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Huruf awalnya ya atau ta. Sekarang kita mau bagi-bagi nih ya dan tanya. Untuk alif dan nun dia bisa pakai ya, bisa pakai ta di awalnya. Paham? Paham pasalnya? Sebentar kita prakteknya. Yang mana? Ini? Jangan kucorek memang ini tidak digunakan ini, tidak penting ini mau. Nah, jadi kalau alif dan nun, ya namanya aliful itsnain, ditambahkan di awalnya ya atau ta saja. Sekarang waw jamaah, pakainya ya atau ta saja di awal. Ya muannatsatul mukhatabah, hanya ta saja. Hanya ta, tidak boleh pakai ya. Kenapa tidak boleh pakai ya? Karena ya bermakna dia laki-laki. Sementara ta tadi maknanya apa? Bisa tidak untuk perempuan?
Bisa. Sementara ya dan nun ini khusus perempuan memang nanti. Ya mu'annatsati al-mukhatabah. Ya yang menunjukkan perempuan yang diajak berbicara. Ini ya dan nun. Jadi bisa dipahami ya? Saya ulang. Jadi af'alul khamsah kalau dia dibuat asalnya dari fi'il mudhari sahih akhir atau mu'tal akhir. Tinggal ditambah di akhirnya alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Huruf awalnya, huruf mudhari'nya kalau dia alif dan nun akhirnya maka cuman ya dan tak cara bacanya. Kalau dia waw jamaah, waw dan nun akhirnya ya dan ta juga. Kalau ya dan nun cuman tah di awalnya, tidak boleh dibaca ya. Paham sampai sini dulu ini? Belum paham saya ulang lagi. Tinggal dipraktekkan ini. Sudah paham ini? Kita praktekkan ini. Coba ya. Misalnya yaktubu modulnya. Ini fi'il mudhari apa namanya? Fi'il mudhari apa namanya? Sahih akhir. Sekarang buat ke af'alul khamsah. Tambahkan alif dan nun langsung. Alif nun. Dhammanya dihapus. Diganti dengan ini. Diganti dengan fathah. Menjadi yaktuba. Nunnya di apa? Di kasrah. Sudah jadi af'alul khamsah. Yaktubani. Cara kedua bacanya taktubani. Dua cara bacanya. Ya, ta di awalnya. Ya dan ta di awalnya. Yaktubani, taktubani. Bisa paham Wana? Bisa tidak kita baca aktubani, naktubani? Tidak bisa. Tidak bisa pakai hamzah di awal atau nun kalau dibuat menjadi af'alul khamsah. Bisa dipahami? Huruf awalnya ya, ta. Kemudian ini fi'il mudhari sahih akhir, ditambahkan akhirnya alif dan nun. Selesai ini af'alul khamsah namanya. Bisa dipahami? Siapa yang belum paham? Coba misalnya yadribu. Coba buat af'alul khamsah, tambahkan alif dan nun. Berarti menjadi alif nun. Dhammanya diganti menjadi fathah, menjadi yadribani. Kedua cara bacanya tadribani. Kalau ditanya bisa tidak dibaca adribani? Tidak bisa. Cuma dua cara bacanya. Yadribani, tadribani. Sekarang selesai alif dan nun. Tambahkan waw jamaah, waw dan nun. Saya tulis ulang dulu, mau kasih susun. Yaktubani, sekarang waw dan nun. Tulis kembali yaktubu. Yaktubu. Tambahkan waw dan nun. Sabar. Waw, nun. Perlu tidak diubah dhammanya itu? Sudah dhamma memang. Berarti sudah pas dengan wawnya. Tinggal nunnya. Apa harokatnya? Fathah. Bacanya yaktubuna. Satunya lagi taktubuna. Dipahami Pak Abdurrahman? Yaktubuna, taktubuna. Coba yang di atas. Yadribani, tadribani. Sambungkan dengan waw dan nun. Yadribuni. Yadribuna, tadribuna. Coba yajlisu. Kenapa lelah ini? Yajlisuna,
tajlisuna. Berarti sisa satu, ya dan nun. Tulis kembali. Asalnya yaktubu dulu ya. Sambung dengan ya dan nun. Ya, nun. Ini banyak diganti tidak harokatnya, diganti menjadi kasroh. Ya-nya sukun, nunnya berharokat fathah. Sudah pas tidak? Belum. Ya-nya diganti menjadi ta, wajib diganti menjadi taktubina. Coba tadribu, sambungkan dengan ya dan nun menjadi tadribina. Tajlisu, tasma'u, tasma'ina. Paham ya? Paham ya Abdul Wahab? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 namanya af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5. Kan di isim ada juga asmaul khamsah, fiil juga ada af'alul khamsah. Kalau yang di asmaul khamsah memang bentuknya tidak bisa diubah seperti itu, tidak boleh ada tambahan. Kalau af'alul khamsah bisa kita datangkan sebuah kata tinggal ditambah alif dan nun, waw dan nun atau ya dan nun menjadi af'alul khamsah. Paham ini? Coba tanpa ditulis. Pak Asbi. Coba Pak Asbi, yaksilu. Buat af'alul khamsah, lasul 5. Harus lancar, yaksilu. Kasih berurutan ki. Yaksilani, taksilani. Ulangi dulu lagi. Kenapa double kiniyana? Yaksilani apa ini? Terus? Masih beli ya di atas. Apa yang terakhirnya beda? Taksilina. Coba dayat. Yaftahu. Buat af'alul khamsah. Coba dulu bilang yaftahu. Susah. Yaftahani terus masa susah, tinggal diganti ya jadi ta. Yaftahani. Terus wa dan nun lagi. Terus sudah itu ji. Masa mau ditambah lagi? Jadi nanti tinggal diperlancar. Yaftahani, taftahina, yaftahuna, yataftahuna, taftahina. Datangkan kata yang lain lagi. Coba Muhammad. Yansuru. Gitu. Syahrul. Yaqtulu. Mau ku hapus sebentar itu. Terus? Apa? Itu taktulina. Jadi kasar semua. Taktulina. Huruf terakhirnya saya di kasar. Coba Abu Akif. Yahsunu. Yahsulani, yahsunu, no, huruf nun. Terus? Terus? Yahsununa. Terus? Apa lagi? Sunina. Coba Ari. Ari yuwahidu, Ari yuwahidu. Buat af'alul khamsah.
Tidak ada ini pelajaran begini di sekolah tak? Ada? Oh, enggak. Nanti ajar ki guru tak? Yuwahidu, coba yuwahidu. Sampingnya pale kita yuwahidu, yuwahidani, tuwahidani, yuwahiduna, tuwahiduna, mantap, tuwahidina. Coba Pak Anang atau Abu Tirafi dulu, belum tadi. Abu Tirafi, coba ki Abu Tirafi, yasma'u. Yasma'ini, coba yasma'ani, terus terus yasma'una, tasma'una, kemudian tasma'ina. Coba Ismail, yastaghfiru. Apa tadi? Yastaghfiruna? Yastaghfiru. Nah. Tastaghfirina. Tas huruf ta. Kalau ya dan nun pakai huruf ta saja. Coba ulang dari awal. Ya. Dilihat mudah ya, tapi kalau diucapkan nih susah nih. Ya. Mikdad. Tes Mikdad. Insyaallah. Coba Mikdad. Coba ya. Coba Yusufani, lanjut lagi. Yusufu. Ada rupiah di awalnya. Yusufu. Buat. Ada rupiah di awal tuh? Yusufu. Hah? Nama apa? Nama apa? Karena nama. Isim. Pada saat coba tidak ketawa kita langsung Yusufani, Tusufani. Coba yang ini, serius mini. Yang tadi yukotilu. Iya, susun. Atau mau kita balikin tidak apa-apa aja. Yang penting dia hafal khamsah. Iya. Siapa tahu ada cara lain tetap menyelisih ulama nahu. Nah, yukotilu. Catat pen dulu. Harus kita catat dulu baru nak ucapkannya. Lama ini. Iya. Lamanya. Nah, yukotilani. Gantiannya jadi ta. Iya, yukotil. Terus itu lagi. Bukan yaktulu, yukotilu. Susah ki. Yang mudah-mudah apa lagi? Oh ya, yakra'u apa lagi? Yakra'u. Susah lagi. Susah ki. Yakra'u. Tadi sudah dikit tadi? Yakra'u ya. Bukan nih? Yakra'u coba. Iya, dari patol-patol aja gini. Ya, yakra'u. Nih. Kutulis di atas. Itu ada di buku itu, yakra'u.
Yang mana lagi mau dihilangkan? Tidak ada jadi hilangkan ini. Oh, tidak pakai yang huruf akhir bisa sih. Ya langsung sikat dengan huruf terakhirnya. Yaqra'u. Tidak diambil ini. Tidak diambil ini. Nah, yaqra tinggal langsung ditambah alif dan nun di akhirnya. Menjadi yaqra. Saya kasih contoh satu, yaqra'ani. Nah, sambung Mi. Wawunya lagi. Iya, wow. Ya. Ya lagi. Iya, ya lagi. Enggak bisa pakai ya. Itu tuh lihat. Takroina. Coba ulang, kasih lancar. Yaqra'ani takroani. Mudah kita? Insyaallah. Mudah aja. Coba rawiyah. Yuslimu. Mudah aja itu kata itu? Rawiyah bagaimana, mudah aja ya? Coba yuslimu buat af'al hamzah. Tidak ada orangnya? Nih, coba sebelum jawab kini demaing. Tuh. Tetap di dhamma juga. Yuslimani, tuslimani. Yo. Yuslimuna. Tuh. Tuslimi. Mantap. Coba isha. Yajtami'u. Mantap. Kalau ditanya satu-satu ini habis waktu ini. Kalau ada jalan apa paham Ji? Dites juga? Oh kita nih. Oh ya tahu. Firman minta Ki. Coba yashrabu. Yang kedua lagi. Tunggu dulu. Ya, mulai. Iya, yashrabu. Masih ada. Terus? Tashrabina. Belum pikir apa sih ini jadi masih nalang. Siapa lagi? Abu Hana? Mau juga? Apa bagus ya? Yaftahu sudah tadi nih. Yadribu sudah. Yaksilu. Sudah yaksilu? Coba yaksilu Abu Hana, harus cepat ya. 2 detik saja. Mantap. Ada Rahma di belakang? Ada ya? Coba Rahma. Yadrusu huruf dal. Yadrusu tidak perlu ditulis ya. Terus terus ya, satu lagi. Tadrusina. Berarti paham ya? Mudah jadi af'alul khamsah. Jadi kalau kita baca dalam Al-Qur'an, kalla saufa ya'lamuna. Ya'lamuna ini jenis fi'il mudhari apa?
Af'alul khamsah. Karena saya ya'lamani ta'lamani, ya'lamuna ta'lamuna ta'lamina. Nah. Paham Ji Safar? Tidak perlu dites ya. Coba yu'allimu. Tuh. Tuh. Ya, berarti paham semua. Kita baca al-fi'lu al-mudhari'u thalathatu aqsamin. Fi'il mudhari ada 3. Yang pertama al-fi'lu al-mudhari as-sahihul akhir. Dia adalah huwa ma kana akhiruhu laisa harfan min hurufil illah. Jadi fi'il mudhari sahih akhir dia adalah apa yang akhirnya bukan salah satu huruf dari huruf-huruf illat. Dan huruful illah dan huruf illat itu ada 3, al-waw wal alif wal ya. Waw, alif dan ya. Kemudian contohnya yaktubu, yaqra'u, yajlisu. Yang kedua al-fi'lu al-mudhari al-mu'tallu al-akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir huwa ma kana akhiruhu harfan min hurufil illati ats-tsalatsah. Fi'il mudhari mu'tal akhir adalah apa yang huruf terakhirnya ya salah satu huruf dari huruf-huruf illat yang 3. Contohnya yad'u, apa mana huruf illatnya itu huruf apa? Waw. Yahdi, yarda. Yang ketiga al-af'alu al-khamsah hiya mattasala bihi aliful itsnain. Af'alul khamsah apa yang bersambung dengannya aliful itsnain, yaitu alif dan nun yang menunjukkan 2. Au wawul jamaah, atau dia bersambung dengan waw jamaah, waw dan nun menunjukkan banyak laki-laki. Au ya'u al-muannatsati al-mukhatabah, atau ya yang menunjukkan wanita yang diajak berbicara, ya dan nun. Contohnya yaktubani, taktubani. Kalau yaktubani pakai huruf ya berarti dia gaib, orang ketiga. Artinya nanti yaktubani mereka 2 orang sedang atau akan menulis. Jumlahnya 2. Dia mereka pakai gaib ya. Kalau taktubani kalian, pakai huruf ta itu kalian, pakai huruf ya mereka. Bisa dipahami? Bisa ya? Yaktubuna, taktubuna. Ini berapa jumlahnya ini? Lebih dari 2 kalau pakai waw. Dan khusus laki-laki saja. Taktubina. Ini untuk perempuan. Mau bertanya ke perempuan, ya nanti dipraktekkan di Rasul kata. Kalau untuk laki-laki kita tanyakan misalnya madza taf'al, apa yang kamu lakukan? Ini untuk laki-laki. Tapi kalau kita mau berbicara sama perempuan, madza taf'alina, sama artinya, apa yang kamu lakukan. Bisa dipahami? Ini untuk dipakai bertanya ke perempuan. Tambahkan ya dan nun di akhirnya. Bisa dipahami ya? Bertanya Ismail ke akhwan mata tuzawijin misalnya. Kapan kamu menikah? Sempat yang dipraktekkan ini ya. Siapa yang belum paham ini? Selesai af'alul khamsah berarti selesai fi'il mudhari. Sisa 1 fi'il lagi. Dijelaskan memang fi'il amar. Gambaran-gambaran saya dulu ya. Jadi fi'il madhi sudah, fi'il mudhari sudah. Sekarang fi'il amar. Fi'il amar itu gambarannya besok. Hari apa lagi? Jumat. Hari Rabu. Beda lagi pelajaran hari Jumat tak? Kalau Jumat Durusolo ya? Ya? Tahsin. Kalau kita Rabu dan Ahad. Jadi selesai fi'il madhi, selesai pula dengan fi'il mudhari. Sisa 1 fi'il lagi yaitu fi'il
Fi'il amar. Fi'il amar ini gambarannya dia berkaitan dengan perintah. Ya, perintah. Kemudian cara membuat nanti fi'il amar, dia dibuat dari fi'il mudhari. Dibuat dari 3 jenis fi'il mudhari. Dibuat dari fi'il mudhari sahih akhir, dibuat dari fi'il mudhari mu'tal akhir, dan dibuat dari af'alul khamsah. Cara-caranya nanti ya hari Rabu panjang ki. Ada yang dihapus, kemudian ditambahkan, kemudian ada harokatnya yang di banyak penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Sisa 2 pembahasan lagi baru kita masuk mengenal tanda i'rab, tanda baca. Mengenal istilah di tahap awal cuma sampai huruf saja, huruf. Selebihnya itu ya mengenal tanda baca. Nah, nanti apa tanda bacanya, isim mufrad. Iya, sabar mereka. Gampang ji. Wah, sudah itu. Perbanyak berdoa, banyak-banyak berteman dengan orang yang belajar ilmu nahwu. Jangan berteman dengan orang yang belajar nahwu. Jangan sampai bilang mau kak aja ki. Jangan sampai kita yang diajak warkop. Nah, ini selesai ya. Ada pertanyaan terkait fi'il madhi dan fi'il mudhari? Mikdad ada? Oh, murojaah. Iya, harus murojaah. Ini mau dikasih tugas tapi banyak orang tua bela. Nggak bisa. Nanti di grup. Ada pertanyaan dari akhwat? Kenapa? Tidak ada, berarti paham. Pak Saleh ada pertanyaan apa Saleh? Biasanya disebut namanya baru muncul di pertanyaannya. Tidak ada ji. Kalau Dentata, gimana nih Pandi nih? Hah? Pulangi. Hilangnya. Mun tabar miti ya? Di lagi. Kalau Safri, paham Safri? Safar? Ya. 2. Wow begitu. Wow lebih dari 2. 1 untuk perempuan. Ya. Siapa tahu ada mau bertanya tentang fi'il amar? Ya, belum pi. Siapa tahu ada mau bertanya ala penasab? Belum pi juga. Tidak ada ya? Kita cukupkan. Syahrul bagaimana? Firman? Mengantuk juga nih. Abu Muhammad? Abu Abdillah? Habibi? Mikdad? Banyak-banyak murojaah nih. Siapa lagi nama tak? Habib. Siapa lagi? Oh iya, Hasan. Aku bilang Habib. Hasan, paham? Oh iya, Habib. Dan itu tuh Kak muncul minta pertanyaan, sebut namanya. Oh, nanti pergi penjelasan lebih lanjutnya. Gambaran awalnya dulu alif dan nun 2. Waw dan nun banyak. Kalau ya dan nun untuk perempuan jadi ya. Jangan bagi urus kalau perempuan. Nanti terfitnah lagi. Ya. Ya. Hampir mirip ini yang kiat-kiat istiqomah ini. Bagaimana cara pengimplementasian agar kita bisa murojaah
Begitu. Agar kita bisa lebih mahir lagi dalam apa yang sudah dipelajari. Selain murojaah, tidak ada yang kalah, murojaah aja memang. Mau apa lagi? Cuman cara-caranya, murojaahnya ini berbeda-beda. Dulu kami itu terkadang kalau murojaah membaca saja begini itu bosan, kan bosan. Dan terkadang juga kita baca, kita rekam suara kita baca, kemudian pada saat tidak ada kita kerja, kita sambil bareng-bareng sambil dengar suara atas sendiri, sambil termurojaah. Saya ini suara telepon saya, apapun itu, alarm, dia bunyi apa? Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad' wa aqsamuhu thalatha, dan seterusnya berkaitan dengan ilmu nahwu. Jadi kalau bunyi alarm, saya murojaah lagi. Itu ji. Cari ke cara-cara. Kalau itu saya caraku itu. Kalau bosan baca sendiri, ya. Oh 10 kali. Alhamdulillah. Iya. Hah? Kerja-kerja soal. Mau kerja-kerja soal? Hah? Nanti saya buatkan Ki. Kalau ada waktu kok nih. Kemarin di Paku seperti itu dibuatkan memang soal sama di Babut Taibin ada soal-soalnya untuk melatih. Tadi pagi juga yang ikut kelas online saya kasih soal, tulis semua yang mana isim di surat At-Tariq beserta alasannya. Nah tulis semua At-Tariq mulai dari was-sama'i wat-tariq, semuanya isim ini ada alif lam dan huruf terakhirnya kasrah sampainya selesai. Nah, jadi sambil murojaah, sambil menulis, latih menulis, murojaah lagi. Mau begitu? Tadi saya bilang mau kasih tuas tapi kebanyakan orang tua. Tapi Nabi bilang Mikdad bisa. Berarti yang orang tua ini bisa dikasih keringanan. Mau kerja, mau juga tidak kerja, tidak apa-apa ji. Yang penting hadir. Jangan sampai gara-gara ini tidak hadir lagi. Nah, iya alhamdulillah. Tapi kalau dikerja itu jauh lebih bagus. Nah, tapi kalau tidak dikerja itu juga bagus. Salah-salah bagus itu. Kalau 40 itu masih dikatakan pemuda, syabab. Nah, ya, yang dimaksud yang tua itu yang tidak mampu lagi apa-apa. Kalau pemain masih muda. Iya. Intinya kalau kita masih bisa berbuat sesuatu, namanya pemuda, masih muda, masih kuat, biarlah itu. Tapi kalau kasih lagi masih jago. Kalau orang tua yang tidak bisa lagi apa-apa sama sekali, ya biar jalan, susah nih jalan, kita bermain. Apa di sini? Masuk di masjid pakai apa? Pakai tongkat apa? Masih kuat berarti masih bisa kerja tugas. Oh iya, yang kiri tuliskannya sama cerita. Kentara itu kalau difoto, kentara tulisannya. Yang kiri tuliskan. Berarti ada soal ya? Nanti dibuatkan soal-soalnya. Ada lagi pertanyaan? Ada akhwat bertanya? Pakai mic kalau mau bertanya. Sebelum saya tutup, kalau ditutup ini dari mulai pertanyaan. Tidak jadi. Jangan lupa pakai mic. Jangan sampai malu-malu gara ada mic. Tidak jadi. Gimana stres orang itu kalau dipikir terus di rumah tidak ditanyakan ya? Iya, ada di grup, masuk ke dalam grup, ada grup ahwat dibuat sama Pasbi. Di grup ihwa ada juga, kasih masuk Pasbi. Masuk jika di grup ahwat,
Nah, bertanya ke di situ ada Pak Hasbi di situ. Nah, kalau Pak Hasbi mampu menjawab ya Pak Hasbi jawab. Kalau enggak ya terus kami, karena saya tidak ada dalam grup situ. Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.